Ya, konsekuensinya ya tentu itu adalah kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada umat manusia, gitu Pak. Nah, konsekuensinya apa? Ya tentu pasti akan ada konsekuensi dari Allah, baik untuk kehidupan Bapak, untuk rezeki Bapak, untuk harta Bapak, itu pasti ada konsekuensinya Pak. Acara siang hari ini saya Sigit Wardana sangat bersyukur dan bersemangat sekali untuk memandu diskusi kita hari ini. Sedekah seperti yang kita tahu bukan hanya tentang memberi, tapi juga menerima berkah, menerima keberkahan, menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup ini, dalam ajaran Islam, sedekah itu adalah salah satu amalan yang memiliki banyak sekali keajaiban. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an bahwa siapapun yang bersedekah dengan niat ikhlas di jalannya, insya Allah balasannya akan dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, tapi justru akan bertambah. Jadi hari ini kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang miracle dari sedekah, ya. Bagaimana sedekah itu mampu mendatangkan rezeki, membuka pintu rezeki, menghapus dosa, mendatangkan kebahagiaan, bahkan bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Ya, hadirin, untuk memberikan kita wawasan dan inspirasi, alhamdulillah telah hadir di antara kita siang hari ini narasumber yang luar biasa yang akan berbagi kisah nyata dan pengalaman pribadi tentang keajaiban bersedekah. Izinkan saya memperkenalkan Ustadz Muhammad Asad, seorang motivator muda yang kontennya mengenai spiritual yang tentunya bikin kita termotivasi untuk lebih mendalami soal agama. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, Mas Sigit. Silakan. Insyaallah. Ya. Jadi selama sesi ini kita akan mendengarkan kisah-kisah luar biasa tentang sedekah, ya Ustadz, ya. Insyaallah. Yang mendatangkan keajaiban, belajar cara bersedekah yang benar itu seperti apa, dan memahami dampak positif baik secara spiritual maupun sosial. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab, ya Ustadz, ya. Insyaallah. Boleh, ya? Insyaallah. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin nanti akan ada pertanyaan, silahkan dicatat atau diingat juga boleh. Bisa ditanyakan langsung nanti dengan Ustadz Asad. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai sesi ini dengan mempersilakan Ustadz Muhammad Asad berbagi pandangan dan pengalaman beliau tentang miracle sedekah. Dan kita sama-sama menyimak dengan seksama, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Pada Ustadz Asad, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Sigit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada makan siang kayaknya. Udah makan. Sekali lagi ya, yang salamnya jawab salamnya semangat. Insyaallah Allah bukakan rezekinya, Allah kasih kemudahan dalam hidupnya, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Allah beri jodoh bagi yang belum punya jodoh, ataupun yang sudah punya mau nyari lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih semangat ya. Lebih semangat. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali hari ini kami diundang untuk sharing dalam topik yang sangat istimewa menurut saya, yaitu tentang sedekah. Karena memang topik ini selalu banyak menyimpan keajaiban-keajaiban bagi siapapun yang yakin tentang
kekuatan dari amalan sedekah. Saya sendiri pernah menulis buku judulnya Sedekah Super Stories. Itu adalah kisah tentang keajaiban-keajaiban yang dialami oleh orang-orang yang bersedekah. Nah, sedekah kalau dari asal kata itu sodaqoh, itu adalah sidik atau benar. Jadi orang-orang yang bersedekah pada prinsipnya adalah mereka yang yakin bahwa Allah akan mengganti sedekah yang ditunaikannya. Dan sedekah ini memang betul tadi kata Mas Sigit bahwa banyak sekali sedekah itu, Pak, Bu. Jadi kita kan belajar nih, ada sedekah, ada zakat, ya, ada infak, ya, atau zis, ya. Apa bedanya? Coba, mungkin itu dulu kita mulai dari awal situ dulu ya. Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Ayo, dapat hadiah Wardah yang bisa jawab nih. Ya. Ada yang bisa jawab? Perbedaannya zakat, infak, sedekah. Yang bisa jawab langsung aja maju ke mic yang ada di kiri dan kanannya. Ayo. Ya, ya boleh. Ada? Ada yang bisa jawab? Banyaknya ada 1.200 ya. Ngantuk kali ya, makan siang kali ya. Makan siang ya, jadi pada ngantuk. Oke, ini sedekah itu bermakna apapun yang kita berikan di jalan Allah itu sedekah. Itu konsep yang pertama ya. Jadi apapun yang kita berikan kepada Allah, baik itu harta, tenaga, ilmu, gitu ya, bahkan senyum pun itu dianggap sedekah. Ya. Sedangkan kalau infak itu biasanya berhubungannya sama harta, gitu. Dan infakkanlah harta yang telah kami berikan kepadamu. Jadi infak itu bukan senyum, tapi senyum itu sedekah, gitu ya. Tapi kalau infak itu adalah harta. Nah, zakat juga kaitannya dengan harta. Tapi kalau zakat ini wajib, kalau infak ini sukarela atau sunnah, gitu. Nah, zakat ini angkanya sudah pasti nih. Berapa angkanya zakat? 2,5%. Ya, jadi kalau setelah tercapai nisabnya dalam satu haul, misalkan setiap bulan Ramadan, gitu ya, Bapak Ibu meniatkan saya mau zakat nih, untuk zakat harta, zakat jiwa, gitu ya. Nah, itu 2,5% dari harta kekayaan ibu. Termasuk tadi emas itu termasuk adalah harta yang wajib dizakatkan jika tercapai nisabnya. Ya. Nah, sedangkan kalau infak itu nilainya tidak ada dalam Al-Quran, gitu. Tidak ada angka yang spesifik untuk infak ataupun sedekah. Nah, lalu berapa angkanya? Nah, angkanya itu dalam ini, di setiap ada kata menginfakkan harta itu biasanya Allah tambahkan, Allah sambungkan depannya sebagian. Nah, dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu. Nah, jadi sedekah ini tidak ada angkanya, Bu. Justru tergantung kita bagaimana memaknai sedekah ini. Berapa banyak yang mau kita kasih kepada Allah. Dulu para sahabat memaknai sebagian ini itu sebagian besar, gitu. Makanya Umar bin Khattab memberikan hartanya untuk perjuangan Islam berapa banyak? 50% dari hartanya, bayangkan. Ada lagi lebih hebat, siapa? Abu Bakar memberikan berapa? 100% bagi Islam. Nah, kalau kita memaknai sebagian ini, sebagian kecil, pintar, ya Pak ya. Kenapa? Karena katanya sekarang zaman minimalis, Bu, gitu. Jadi rumah minimalis, mobil minimalis, sampai sedekah pun minimalis. Ya. Kalau ditanya kenapa lu sedekahnya sedikit, ya, jawabannya yang paling sering kita dengar, biar sedikit, yang penting ikhlas. Ikhlas. Bapak pintar, dapat wadah Pak. Nah, padahal ikhlas itu kan kalau kita berasa berat ngeluarinnya, betul nggak? Kalau kecil kan sebenarnya pasti ikhlas dong, ya nggak? Ya kan, Bapak Ibu punya uang ya, atau Ibu sedekah 100 perak Bu, atau 1000 perak deh, ikhlas nggak Bu? Ikhlas.
malah nggak usah dilihat lagi tuh. Tapi kalau sedekahnya 100.000, ya lumayan ya. Sedekah 1 juta, ikhlas. Wah, Masya Allah, benar Pak. Nanti ikhlas dulu Pak. Nanti Allah akan ganti itu. Jadi kalau kita punya uang, mana lebih besar? Orang yang sedekahnya 100.000 atau yang 1 juta? Tergantung dia punya uangnya berapa gitu. Kalau dia punya uangnya 200.000, dia sedekahinnya 100.000, berarti Masya Allah itu besar. Tapi kalau orang punyanya 1 miliar, sedekahnya 1 juta, ya besar. Cuman kalau melihat uang yang dia punya menjadi kecil gitu. Nah makanya Rasulullah mengajarkan sedekah itu, Bapak Ibu, tidak ada angkanya, karena tergantung keyakinan kita. Kita mau ngasih berapa nih ke Allah gitu. Dan dalam Al-Quran, bersedekah itu seperti kita berniaga kepada Allah ya. Dan perniagaannya apa? At-tijaratan lan taburo, yaitu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Bayangin Bu, ini Allah sudah berjanji nih ya. Berniaga dengan Allah dengan bersedekah itu seperti perniagaan yang tidak akan pernah rugi gitu. Bayangkan. Dan Allah kalau mengganti kebaikan dari umatnya, dari hambanya ya, itu minimal berapa? 10 kali lipat. Itu ada di surat Al-An'am ayat 160 ya. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka akan Allah ganti 10 kali lipat dari kebaikannya. Termasuk sedekah berarti. Berarti kalau ibu sedekah 100.000, itu balasannya berapa minimal? 1 juta. Maksimalnya berapa? Tidak ada. Tidak terbatas. Karena hanya untuk Allah. Tapi di ayat yang lain, ayat Al-Baqarah tadi ayat 271, ada yang bisa ini buka ini Al-Quran, coba kita sama-sama buka ya, biar sama-sama belajar. Al-Baqarah ayat 271, Bu, coba. Ini ya, Al-Baqarah ayat 271. Mana nih ya? Oke. Maaf, bukan. Al-Baqarah ayat itu yang menampakkan sedekah. Kalau itu Al-Baqarah 261. Nah, maaf. Ya. Kalau 271 yang menampakkan sedekah, 261 itu perumpamaan orang yang bersedekah ya. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mimma at-tujahabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi berapa banyak balasan bagi orang bersedekah? 700 kali lipat. Bayangin. Jadi kalau kita 100.000 sedekahnya, kali 700 berapa? 700.000 juta. 700 juta. Bayangin. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang 700 juta, sedekahnya minimal 100.000. Tapi tidak serta-merta gini Bu, bukan serta-merta kita sedekah 100.000, Allah turunin tuh 1 juta gitu ya. Kadang bisa jadi rezeki 1 juta itu dalam berbagai bentuk. Contoh, anak sehat, keluarga bahagia, kemudian pekerjaan lancar, ya kan? Kesehatan diberikan oleh Allah. Sehat itu rezeki bukan Bu? Rezeki. Punya anak yang soleh rezeki nggak? Rezeki. Punya sahabat yang selalu mengingatkan rezeki bukan? Rezeki. Nah itulah yang disebut dengan rezeki yang Allah kasih, di mana itu tidak ada nilainya. Bayangkan kalau hari ini kita, mohon maaf, misalkan lagi di rumah sakit, alhamdulillah gitu ya, berapa banyak biaya yang kita keluarkan. Kalau kita
nggak bisa, leher kita nggak bisa nengok aja gitu ya, itu berapa banyak uang yang harus keluar, bayangin. Nah jadi seperti itulah bagaimana Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Tapi memang harus yakin gitu. Seringkali kita tidak yakin dengan keajaiban yang Allah berikan. Saya dulu kuliah di Qatar, S2 dulu di Qatar. Saya nulis bukunya ada notes from Qatar, ada sedekah super stories. Di situ saya juga beberapa kali mendapatkan keajaiban bersedekah. Dan ini real betul. Ada dua kali kalau nggak salah, 2-3 kali, minimal 2 kali gitu ya. Saya naik pesawat Qatar Airways ya, saya sebutnya Qatar Airways. Itu sebelum saya naik tuh memang sebelum saya naik pesawat biasanya memang saya merutinkan bersedekah, tentu untuk keselamatan penerbangan tentunya gitu ya. Tapi seringkali saya selipkan doa tuh Bu, gitu. Ya Allah, semoga perjalanan pulang ini aman, nyaman, menyenangkan, dan kalau bisa di upgrade ya Allah ke bisnis class. Misalnya dari aku doa seperti itu. Nah, seringkali 2 kali lah saya ingat minimal. Itu betul-betul Bu, di upgrade Bu. Gitu. Ya saya nggak tahu itu apakah dari kebaikan yang itu atau kebaikan yang lain, tapi banyak sekali keutamaan bersedekah yang kita bisa dapatkan kalau memang kita betul-betul yakin. Dan memang niatnya tentu kita ikhlas ya. Saat kita bersedekah kita niatkan itu lillahi ta'ala dan biarkan Allah yang akan menggantinya. Tapi itu tadi, Allah juga tidak mungkin akan membiarkan amalan-amalan kita kalau kita yakin. Jadi kesehatan itu rezeki, punya teman yang baik itu rezeki, dihindarkan dari musibah rezeki bukan? Rezeki. Nah, dan ini adalah salah satu nikmat yang sering kali kita lupakan. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan adalah bagaimana Allah menyelamatkan kita dari berbagai musibah dan ujian. Dan ini nilainya tidak terduga, tidak bisa kita nilai dengan angka. Bayangkan, mungkin hari ini harusnya tadi ibu datang ke sini nih ya, atau bapak misalkan, mungkin harusnya keserempet Pak gitu, keserempet motor. Tapi karena bapak sedekah, alhamdulillah nggak keserempet sampai di sini. Keserempetnya nanti habis pulang. Enggak. Jangan dong. Enggak ya Bu. Lagi ngantuk banget kayak di belakang. Ayo bangun. Nah, ya. Agak maju mungkin ya. Nah, kalau agak ke depan nih mungkin enak kalau lemes nih. Ayo, kalau boleh Bapak Ibu maju di depan. Kayaknya udah terlanjur nyaman. Udah terlanjur nyaman ya, udah nggak apa-apa, lanjutin ya. Oke, nah salah satu nikmatnya adalah yang tadi, Allah menghindarkan kita dari berbagai musibah dan kerugian. Kalau kita mendapatkan nikmat, itu kan wujudnya ada Bu, betul ya? Ya, kita dapat 100.000 ya kan, dapat 200.000, dapat 1 gram emas gitu kan, itu wujudnya ada ya. Tapi kalau dihindarkan dari musibah, itu wujudnya ada nggak? Nggak ada. Ibu keserempet misalkan nih, keserempet mobil, berapa nilainya coba? Bisa diuangkan nggak? Nggak bisa. Mulai dari lecetnya, mulai dari mobilnya kebaret, mulai dari waktu yang terbuang ya, mulai dari jantungan mungkin, ya kan? Mulai dari apalagi shocknya, mentalnya yang mungkin kena. Gitu. Bayangkan, itu begitu banyak yang Allah kasih. Nah, inilah nikmat yang kita nggak bisa nilai. Dan setiap hari Allah itu sibuk mengurus hambanya. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus kita semua tanpa merasa tidak mampu. Jadi Allah itu sangat mampu. Allah itu maha mampu mengurus kita. Dan setiap yang kita lakukan itu pasti sudah ada dalam pengawasan Allah. Bapak Ibu datang ke sini itu merupakan nikmat, merupakan rezeki yang mungkin tidak akan bisa didapatkan kalau kita tidak mempunyai badan yang sehat, tidak mempunyai keinginan untuk beribadah, untuk mendengarkan kajian pada sore hari ini, pada siang hari ini. Nah, jadi sedekah ini balik lagi merupakan salah satu bentuk nikmat yang luar biasa gitu. Tapi tentunya bukan berarti saat kita bersedekah
kita tidak mengerjakan perintah yang lain gitu ya, tetap harus gitu ya, kita tetap harus melaksanakan yang wajib. Apa aja itu ibadah yang wajib? Ya banyak, salah satunya adalah apa? Sholat. Sholat juga mungkin saya bahas sedikit di sini ya. Ini adalah salah satu ibadah yang Allah betul-betul yang betul-betul perintahkan kepada umatnya, kepada umat muslim untuk dikerjakan. Dan inilah ibadah pembeda antara umat muslim ya dengan umat lainnya. Kalau di agama lain memberi juga ada ya, sedekah ada yang sedekah, ada yang memberi ya, itu juga ada, charity juga ada. Tapi kalau sholat itu betul-betul hanya diperintahkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan perintahnya juga tidak main-main, Bu. Perintahnya Rasul sendiri yang diundang langsung melalui proses Isra Miraj sampai ke langit ketujuh dan diminta oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Dimana saat pertama kali perintahnya berapa kali? 50 kali. Sanggup nggak Bu kalau 50 kali dalam sehari? Nggak sanggup kayaknya. Sampai akhirnya 5 kali. 5 kali sanggup nggak? Sanggup, meskipun pasti banyak yang kelewat juga kan? Banyak. Dan padahal cuma 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh nih Bu. Suara apaan tuh? Ya. Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih meeting katanya, ya kan? Asar, asyhadu an la ilaha illallah. Lagi ngapain asar? Meeting, masih lagi, meeting. selesai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maghrib, ngapain maghrib? Jalan pulang. Jalan pulang, macet. Hayya 'alas shalah. Isya capek ketiduran. Akhirnya nggak ada yang sholat Bu, bayangkan. Nah itu Allah masih pakai cara baik Bu, yaitu dipanggil sholat. Kalau nggak mau dipanggil cara baik, dipanggil cara kedua Bu, yaitu dipaksa sholat Bu. Nah ini ngeri ya. Gimana caranya biar dipaksa sholat? Dikasih ujian Bu. Bayangin, Ibu kalau dikasih ujian sholat nggak? Sholat. Belum azannya udah duduk di sejadah, ya kan? Bahkan bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah, sholat fardu, pasti paling soleh dan solehah deh ibu-ibu ini kalau lagi ujian. Tapi Pak, apa memang mau Allah selalu ngasih ujian biar kita kembali, biar kita balik? Enggak kan? Enggak. Tapi ada juga orang udah dikasih ujian masih bebel. Nah itu yang ketiga caranya Allah. Setelah tadi dipanggil sholat, yang kedua dipaksa sholat, yang ketiga disolatkan benar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang bulan bin bulan. Nah, jadi jangan sampai kita masuk ke panggilan yang ketiga. Jadi sebisa mungkin ada panggilan yang pertama langsung salat. Dan Allah juga sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, maka perbaiki sholat kita. Kalau kita menjaga haknya Allah, Allah akan menjaga haknya kita. Kalau kita menjaga untuk mengerjakan perintahnya Allah, maka Allah pun akan menjaga untuk menunaikan kewajibannya kepada kita. Tapi kalau kita menggampangkan, kita menganggap enteng gitu ya apa yang menjadi haknya Allah, maka Allah pun akan menganggap enteng apa yang kita harus dapatkan. Ya, jadi jangan lupakan juga sholat ya. Sholat, sedekah itu amalan-amalan yang Bapak Ibu harus kerjakan setiap harinya.
Nah, dan sedekah juga banyak. Tadi disampaikan sedekah itu banyak, Bu. Harta sedekah bukan? Sedekah. Tenaga sedekah nggak? Sedekah. Misalkan nih ada kajian, mungkin bapak-bapak ada yang belum punya uang, misalkan minimal bantu tenaga, datang ke sini ngangkat-ngangkat meja, ngangkat kursi, itu sedekah, bukan? Sedekah. Dan itu dianggap sebagai kebaikan. Ada lagi sedekah, apa lagi? Sedekah waktu, misalkan kita datang ke panti asuhan, misalkan gitu ya, kita dengerin kita ajak main anak-anak yang mungkin tidak punya orang tua, itu enggak? Atau orang tua yang sudah jompo, yang sudah tua, kita dengarkan apa keinginan mereka, apa yang jadi kebahagiaan mereka. Udah, kita hanya menyisihkan waktu, itu sedekah, bukan? Sedekah. Bahkan senyum pun itu dianggap sedekah. Tapi memang yang utama, kalau memang Bapak Ibu punya harta yang Allah titipkan berlebih, maka sedekahnya dalam bentuk harta, gitu. Jangan dalam bentuk senyum, gitu. Orang udah 3 hari nggak makan, Pak. Ya, dikasih senyum aja, Pak. Apa kabar, Mas? Ini sedekah, tapi mati dia tuh. Kan, jadi memang kita harus mengeluarkan uang, karena memang itu adalah bentuk kecintaan kita ya terhadap materi duniawi. Itu haruslah dikalahkan oleh kecintaan kita terhadap Allah. Bagaimana kita punya uang 1 juta, kita paksa diri kita untuk ngasih ke orang, belajar memberi, belajar berbagi. Tapi Allah juga tidak akan mungkin menyia-nyiakan itu. Allah tadi berjanji di Al-Baqarah ayat 261, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah seperti 1 tangkai tumbuh 7 bulir. Setiap bulir tumbuh 100 tangkai biji ya. Jadi bayangkan, dari 1 kita bisa mendapatkan 700. Tapi balasannya seperti apa? Itu terserah Allah. Allah bisa ganti hari ini langsung, bisa ganti besok, bisa ganti minggu depan, bulan depan, itu terserah Allah. Yang pasti kita hanya diminta untuk yakin dan melakukan amal soleh itu, gitu. Karena kalau kita sudah yakin, sebetulnya mudah banget gitu kita ngasih orang, karena kita tahu pasti akan diganti oleh Allah. Dan seringkali kita harus selalu yakin bahwa saat kita menolong orang lain ya, saat kita membantu orang lain, itu bukan karena orang itu siapa sehingga kita bantu, tapi karena memang Allah meminta kita untuk membantu sesama. Itu beda. Dan salah satu investasi yang terbaik adalah ya sedekah. Bayangkan ibu misalkan punya teman ya, atau bapak punya teman yang bapak tahu ini orang punya perusahaan yang sangat bagus misalkan, dan diminta untuk investasi ke perusahaan itu dengan bagi hasil, misalkan bagi hasil ya, yang mungkin kalau dihitung-hitung secara hitungan kertas itu tingkat returnnya itu misalkan 50%, Bu. Kira-kira ibu mau nggak naruh uang di situ? Pasti mau. Misalkan naruh uang 1 miliar, terus udah ada hitung-hitungannya bagi hasil ya misalkan, tapi kurang lebih hitungannya sekitar bisa dapat kembalinya 1,4 sampai 1,5. Kira-kira ibu akan naruh nggak uang di situ dalam jangka waktu 3 bulan misalkan? Pasti naruh. Apalagi track recordnya baik, tidak ada celah dan segala macam. Nah, ini yang berjanji adalah Allah. Allah yang maha benar, Allah yang maha tidak pernah mengingkari janji, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi memang seringkali kita masih belum yakin atau tidak yakin pada Allah. Padahal kalau kita betul-betul meyakini apa yang Allah janjikan kepada kita, maka kita pun akan mendapatkan. Nah, mungkin itu bedanya. Jadi orang-orang yang yakin terhadap perintah Allah, terhadap apa yang Allah janjikan, biasanya mereka yang bisa bisa merasakan dari keajaiban itu. Tapi orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang tidak yakin lah ya, maksudnya masa sih, jadi banyak bertanya gitu Pak.
Biasanya orang yang banyak bertanya itu meragukan tentang kekuasaan Allah, mereka nggak akan dapat. Tapi kalau kita yakin, kita pasti dapat. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak mengalami keajaiban dari sedekah. Betul nggak? Betul ya? Betul. Saya juga banyak Pak, tapi kan mungkin nggak relate lah kalau diceritakan. Mungkin case kita beda-beda gitu. Contoh juga saya pernah, ini mungkin saya yakin ini alhamdulillah karena salah satu sedekah saya yang saya yakini gitu ya. Jadi tahun ini alhamdulillah saya diundang naik haji Pak. Diundang naik haji tahun ini alhamdulillah betul, tidak keluar uang, dan Allah mengundang dengan cara yang luar biasa gitu. Jadi itu saya pernah ada sedekah yang menurut saya cukup besar, dan saya niatkan waktu itu untuk beberapa hal, dan salah satunya waktu itu saya minta, ya Allah, saya minta pengen naik haji tahun ini. Waktu itu doanya saya ucapkan di Mekah. Saya ingat banget bulan bulan April. Jadi salah satu sedekahnya ya saya berangkat ke sana. Saya doa di situ di depan Ka'bah pada saat tawaf wada bulan April. Ini betul-betul saya belum daftar haji, demi Allah belum ada daftar apapun gitu ya. Tapi di bulan April itu saya berdoa, ya Allah, saya pengen banget bulan Juni ini bisa kembali ke sini untuk menunaikan ibadah haji gitu. Dan alhamdulillah Pak Bu, di bulan Mei sedikit ada yang WA, Bang mau haji nggak gitu. Umroh Pak gitu. Enggak, naik haji Pak Ustadz, masa umroh katanya. Bayangin, saya diminta suruh kirim kirim paspor aja, dan gak lama visanya keluar Pak. Bayangkan, Masya Allah ya. Betul-betul alhamdulillah haji furoda tahun ini gitu. Dan saya yakin itu pasti ada sedikit kebaikan karena sedekah, karena mungkin doa orang tua gitu ya, karena mungkin kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan kita harus selalu yakin bahwa segala amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah manifestasi pahala kita untuk masa depan nanti ya. Jadi saat kita menolong orang nih, kita bersedekah, berarti kita kan menolong orang ya Bu, Pak. Kita nolongin, nih ada mungkin 100.000. Nah dengan 100.000 itu mungkin uang yang tidak terlalu besar buat kita, tapi bagi orang lain yang menerima bisa jadi 100.000 itu adalah uang yang sangat berharga, satu-satunya yang dia punya karena dia sudah nggak makan 3 hari. Bayangkan. Bisa jadi karena itu doanya dia angkat tangan dan Allah mengijabah itu, dan kita mendapatkan begitu banyak kebaikan. Bayangkan. Jadi jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun. Kita harus betul-betul yakin, karena Allah juga dalam hadis qudsi menyampaikan ana inda zonni abdi bi, bahwasanya aku seperti apa yang hambaku sangkakan kepadaku. Jika dia berpikir baik tentangku, maka itu yang dia dapat. Jika dia berpikir buruk tentangku, itu juga yang akan dia dapat. Dan takdir kita sesuai dengan pikiran kita, Pak Bu. Kalau kita mikirnya negatif mulu gitu ya, sedih mulu, atau galau terus, itu biasanya hidupnya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau kita pikirannya positif, kita yakin, kita bersemangat menjalani hidup, maka insya Allah hasilnya pun akan positif. Nah memang itu harus dilatih. Kita seringkali berpikirnya lebih banyak negatif atau positif? Lebih sering suuzon atau husnuzon, Ibu? Husnuzon ya? Suuzon ya? Husnuzon ya? Berprasangka baik ya? Sama Allah berasa baik ya. Kalau berprasangka buruk sama siapa biasanya? Sama orang lain. Sama teman, sama suami ya bukan? Nah jadi kita latih untuk berprasangka baik selalu kepada siapapun. Kalau kita kan orang nih, wah ini Masya Allah nih, Mas Sigit nih, soleh, baik hati gitu ya. Selalu harus ditanamkan seperti itu. Kita ketemu orang lain, oh Masya Allah dia ininya baik ya gitu. Meskipun kita belum kenal, tapi saat kita menaruh
pemikiran yang positif dari diri kita terhadap orang lain, maka itu akan merubah cara pandang kita. Itu akan merubah hati kita, merubah kesehatan kita juga, Pak, Bu. Kalau kita terbiasa seuzon mulu ya, itu biasanya cepat sakit tuh. Daya tahan tubuh menurun, kemudian pikiran kalut, itu pasti. Kenapa? Karena memang otaknya tidak disetting untuk hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau kita men-setting otak kita untuk hal-hal yang baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Karena Allah juga sudah berjanji gitu bahwa aku akan memberikan apa yang hambaku sangkakan. Kalau dia berpikirnya aku ini pasti mengabulkan doanya, pasti aku kabulin. Kalau dia berpikirannya aku ini tidak akan mengabulkan, nggak akan dikabulin. Jadi sangat penting pada saat kita berdoa pun ya, itu harus yakin. Ada satu kisah dulu, Bu, di zaman Nabi Musa ya alaihissalam. Ada satu ibu-ibu ya, seorang ibu sudah berumur cukup tua, sekitar mungkin 40 tahunan, 45 tahun. Dia sudah menikah lama tapi belum dikaruniai keturunan ya. Satu ketika ibu ini datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doain dong ke Allah, saya pengen punya keturunan. Karena saat itu Nabi Musa dikenal punya keahlian bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Ya udah, oh gitu Bu, ya udah. Terus Nabi Musa masuk ke kamarnya, dia doa, ya Allah tolong berikan keturunan bagi ibu ini gitu ya. Terus langsung tuh Allah jawab, ya Musa, sampaikan ke ibu ini bahwa takdirnya dia tidak punya keturunan gitu. Ya udah, Nabi Musa keluar kamar. Bu, gimana Nabi Musa, udah dijawab sama Allah apa kata Allah gitu. Nabi Musa bilang, iya Bu, udah dijawab. Katanya ibu takdirnya udah gak mungkin punya keturunan. Ibu itu sedih gitu kan. Kemudian pulang ke rumah. Oh gitu ya, Musa, iya, ya udah pulang. Ini di Bandung ya. Terus besokannya datang lagi ibu itu, Bu. Assalamualaikum Nabi Allah, Musa gitu ya. Oh iya Bu, datang lagi Bu. Iya, mau minta doain lagi kata ibunya. Doanya apa yang sekarang? Sama ya gitu, minta doain punya anak. Oh sama, kemarin kan udah dijawab sama Allah. Iya, siapa tahu Allah berubah pikiran. Terus ya udah, yang kedua kali didoain lagi Bu. Didoain. Ya Allah, ibunya minta ya sama kayak kemarin nih, minta anak. Allah doain aku, Allah langsung jawab hal itu juga. Yang Musa sampaikan bahwa takdir ibu ini dia tidak akan punya anak. Ya udah, Nabi Musa balik lagi tuh ke ibunya. Bu, jawabannya sama. Oh sama, kata ibu. Iya sama. Sama apa? Yang nggak punya anak. Oh yaudah deh, makasih ya Nabi Musa. Ya udah, pulang lagi. Tapi selama di perjalanan, Nabi ini ibu ini selalu berzikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Bilang, ya Allah, Engkau kan maha pengasih, Engkau maha penyayang. Maha ini berarti tingkat sayangmu di atas rata-rata. Kepada siapa saya harus meminta kalau bukan hanya kepada Engkau? Bukankah Engkau yang meminta kita, menyuruh kita untuk selalu berdoa kepadamu gitu. Terus ibu ini berzikir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim gitu ya. Besokannya datang lagi ibu ini ke Nabi Musa, yang ketiga kali nih ya. Terus ibu ini bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya Musa. Loh, datang lagi Bu? Iya, datang lagi gitu. Doanya sama. Ya udah, saya doain lagi ya. Ya. Doain sampai 3 kali dan jawabannya tetap sama. Nabi Musa diminta Allah sampaikan bahwa ibu ini tidak bisa memiliki keturunan. Disampaikanlah ke ibu ini, Bu. Dan ibu ini pulang dengan kondisi yang sedih, tapi dia tidak pernah memupus harapannya, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kan di Al-Qur'an kan la tai'asu mir rahmatillah.
Ya kan, dia juga yakin bahwa satu-satunya yang bisa merubah takdir adalah doa. Dia doa terus sepanjang malamnya, Bu. Dalam tahajudnya dia berdoa untuk minta anak. Gak lama kemudian, lama sih, setahun lah ya, setahun kemudian Nabi Musa didatangi lagi oleh ibu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Musa kaget. Loh, kok udah punya anak kecil nih? Gitu. Anak siapa, Bu? Katanya. Anak saya. Kata ibu itu. Ibu yang sama persis. Terus Nabi Musa bingung. Bagaimana mungkin ibu ini kan sudah dibilang tidak punya anak? Allah yang sampaikan langsung. Dia doa, dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa ibu ini kok jadi punya anak? Kata Allah sampaikan, iya betul Musa, takdirnya memang ditakdirkan tidak punya anak. Tapi setiap kali takdir itu hadir, ibu ini selalu meminta dia ingin punya anak. Dan pada akhirnya saya merubah takdirnya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tuh, bayangkan. Jadi mungkin nggak Allah mengubah takdir? Mungkin banget. Allah yang menuliskan dan Allah yang menghapuskan. Mungkin tinggal bagaimana kita meyakini. Kalau kita tidak yakin Allah tidak akan mengubah nasib kita, mengubah takdirnya, ya mungkin kita tidak akan pernah berdoa. Tapi Allah sampaikan, Allah minta, ayo berdoa nih. Karena bisa jadi dari takdir yang Allah telah tuliskan, sebagiannya akan Allah rubah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan hambanya. Mungkin nggak? Mungkin banget. Tinggal kita yakin atau enggak bahwa Allah itu pasti akan mengijabah doa-doa kita, bahwa Allah itu pasti akan memperkenankan doa kita. Dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita, Bu. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan permohonanmu. Tapi memang cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 macam. Gitu. Ya, yang pertama adalah yes atau langsung. Ibu minta A, dikasih A. Minta duit 1 juta, tiba-tiba dapat aja gitu ya 1 juta. Suami ngasih lah, atau tiba-tiba ada temen ngasih hadiah, dapat aja bukan 1 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa adalah not now, tidak sekarang, Bu. Ibu harus menunggu. Ada yang nunggunya 1 minggu, ada yang nunggunya 1 bulan, ada yang nunggunya 1 tahun, ada yang nunggunya puluhan tahun. Dan ternyata bukan kita aja yang menunggu. Nabi-nabi pun saat berdoa itu menunggu nggak? Menunggu. Nabi Ibrahim menunggu berapa puluh tahun untuk punya anak. Ada yang sampai dikatakan 90 tahun menunggu punya anak. Nabi siapa lagi? Nabi Ayub menunggu nggak saat disembuhkan dari penyakit? Menunggu. Bahkan sampai kekayaannya hilang, istrinya hilang juga, meninggalkan dia kan. Semua teman-teman sahabatnya nggak ada yang stay sama dia, hanya Allah yang ada. Menunggu nggak? Menunggu. Tapi saat Allah sembuhkan, bagaimana? Allah ganti semuanya. Kekayaan Nabi Ayub, istri-istrinya semua diganti sama Allah. Kita menunggu semua, Bu. Nabi Ibrahim menunggu. Nabi Muhammad menunggu nggak? Menunggu. Bagaimana Islam akhirnya sampai sebesar ini? Menunggu. Semua nabi-nabi itu menunggu. Semua orang-orang soleh itu menunggu. Kita juga harus mau menunggu dong, ya kan? Dan memang hanya Allah yang tahu kapan yang terbaik kita dikabulkan. Karena bisa jadi kalau kita dikabulkan sekarang, kita akan jadi manusia yang mungkin sombong, merasa lebih hebat, merasa paling soleh, gitu kan? Tapi saat kita menunggu, akhirnya kita diajarkan tentang kesabaran, kita diajarkan tentang menyerahkan segala hidup kita kepada Allah. Kita diajarkan tentang kerendahan hati, gitu kan ya? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Cara Allah mengabulkan doa kita? There is a better option. Ada opsi yang lebih baik lagi. Kita minta A, Allah kasih B. Kita minta B, Allah kasih C. Kita minta C, Allah kasihnya A.
Cuma memang karena kita ini manusia terbiasa hanya melihat apa yang kita inginkan, saat kita tidak mendapatkan itu, kita merasa Allah tidak mengabulkan doa kita. Gitu. Ya nggak? Misalkan kita minta apa nih, ibu minta, ya Allah saya pengen anak saya kuliah di mana? UI. Nah, UI gitu ya. Allah nggak kasih, bu. Allah kasihnya ke Harvard misalkan. Oh jangan gitu. Allah kasih ke yang lain lah gitu ya. Nah, kita mungkin melihat, ya Allah kok ini sih kan saya mintanya UI, ini gimana nih? Tapi kita nggak tahu ternyata dari kampus itulah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi. Kita nggak tahu. Ya, mungkin dari kampus itulah anak-anak ibu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu kan yang paling penting. Gitu. Ya. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat bahwa begitu banyak nikmat yang Allah bisa kasih kepada kita, dan banyak sekali keajaiban kalau memang kita ingin memperbaiki hubungan kita sama Allah. Nah itu kuncinya. Kita bangun konektivitas pada Allah, kita bangun hubungan baik sama Allah, pasti Allah akan kasih. Jangankan sama ini bu, kita kalau punya hubungan baik sama bos kita aja kan, hidup kita mungkin diperhatiin kan, perhatiin nggak? Perhatiin lah ya, pastilah ya, gitu kan. Apalagi kita punya hubungan baik kepada Zat yang maha memiliki dunia dan seisinya. Dengan cara apa tadi? Sholat, sabar, sedekah gitu ya. Jadi kalau balik lagi ke topiknya, miracle of sedekah, miracle of berbagi, itu betul-betul real dan apa adanya. Saat kita memberikan kepada orang satu, maka itu insya Allah akan kembali kepada kita 10. Dan ini berlaku untuk semuanya, Bu. Bayangkan, berlaku untuk semuanya. Mau dia muslim, mau dia non muslim, saat dia menolong orang, saat dia membantu orang, maka hukum alamnya, sunnatullahnya itu akan kembali kepada dirinya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang terkaya di dunia, mereka punya mereka punya perkumpulan, ya, namanya The Pledge Allegiance kalau tidak salah. Itu orang terkayanya itu mereka memberi kekayaannya itu minimal 50% dari harta kekayaannya. Tapi uangnya nggak pernah habis, uangnya tidak pernah habis, malah yang ada semakin kaya, kaya dan kaya. Nah memang tinggal kita yakin aja. Dalam hadis sudah banyak tadi disampaikan juga bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ini hadis. Ada lagi tadi di Al-Quran kan, bahwa setiap amal kebaikan akan diganti minimal 10 kali lipat. Ada lagi tadi diganti berapa? 700 kali lipat. Nah, terus yang bagusnya sedekah itu yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Ayo, sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi atau terang-terangan ya. Tergantung niatnya. Ya, dua-duanya baik. Seringkali kalau memang waktunya harus sembunyi-sembunyi, kita sembunyi-sembunyi, nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya terang-terangan, ya terang-terangan. Niatnya apa? Untuk mengajak teman-teman kita yang medit, gitu kan? Biar ikutan sedekah. Dan kadang seringkali orang-orang yang medit ini kan mereka nggak yakin kalau sedekah itu ada manfaatnya kalau tidak dilihat gitu kan, ya kan? Ada istilah seeing is believing, gitu ya, bahwa dengan melihat kita akan jadi percaya gitu. Kita bisa tuh, udah kemarin sedekah 100.000 nih. Masa lo iya? Dapat apa 100.000 lo? Dapat motor. Yang bener lo. Gue juga mau lah ngasih dapat motor. Sedekah di 200.000 gitu. Soalnya motornya nggak datang, ya kan? Tapi kok motor gue nggak datang ya kan? Minimal lo sehat, minimal lo dapat rezeki, minimal anak lo nggak sakit. Terus saya pikir-pikir, oh iya juga ya gitu. Jadi kadang ada orang-orang yang memang kita harus ini bu contoh, kasih contoh gitu ya. Kalau perlu kita sedekahin dia dulu gitu. Ini 50.000 buat lo. Nah, tapi dia nanti akan sedekahnya juga jauh lebih besar daripada kita gitu. Ya, jadi memang inilah kehidupan Bapak Ibu. Nah, seringkali juga sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, ya kan? Sedekah juga boleh pada saat lapang, boleh juga pada saat
sulit. Bukan boleh lagi, malah itu dianjurkan. Saat ibu sedekah dalam keadaan lapang, mungkin pahalanya dapat ya, tapi ya segitunya. Tapi saat dalam kondisi sulit, pahalanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena memang Allah itu maha adil. Apapun yang kita kerjakan, kalau memang itu adalah untuk kebaikan kita, kalau memang itu adalah kita niatkan betul-betul lillahi ta'ala untuk Allah, maka Allah pun adalah sebaik-baik pemberi balasan. Karena Allah tidak mungkin akan menzolimi kita, menzolimi hambanya. Allah itu ya Masya Allah deh, Masya Allah. Dan seringkali sedekah yang kita keluarkan itu mungkin tidak sebanding dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau mau dibahas Bu, sedekah itu manfaatnya banyak banget. Dari mulai menambah rezeki, menghilangkan penyakit, menghindarkan musibah, ya kan? Kemudian mempermudah segala urusan kita, bayangkan hanya dengan sedekah. Dan nilainya juga tidak harus besar Bu. Jadi jangan bayangkan dari tadi kita bahas sedekah itu harus angkanya tadi misalkan 100 ribu, no, tidak. Ibu sedekah 1000 perak pun ya, tapi kalau betul-betul ibu niatkan untuk Allah, maka itu Masya Allah, pahalanya sangat besar. Dan usahakan sedekah itu setiap pagi. Nah, makanya dulu almarhum Syekh Jaber ya selalu berpesan, usahakan sedekah subuh. Karena memang ada hadisnya. Setiap pagi ya, setiap subuh para malaikat itu berdoa, ya Allah, bukakan pintu rezeki bagi siapapun yang bersedekah pada pagi ini, dan berikanlah hukuman, berikanlah laknat bagi siapapun yang menahan hartanya pada hari ini. Bayangkan coba. Jadi kalau setiap pagi kita sedekah, kita itu bersedekah, kita itu mendapatkan doa dari para malaikat. Bayangkan. Dan sedekah ini kepada siapa aja boleh nggak? Boleh. Ya, yang utama sedekah kepada siapa? Ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat ini 155 kalau nggak salah ya, coba ya aku cek ya. Ya, ini urutan kalau kita mau menginfakkan harta ya. 155 berarti ini. Ada itu urutannya Bu, urutan sedekah. Sebentar. Itu ada ayatnya, saya lupa, tapi ada hadisnya. Nah ini ada hadis ya dari HR Ahmad ya. Hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga yang paling dekat. Dalam ayat lain ada infak harta yang terbaik itu adalah pada orang tua. Gitu. Itu di surat Al-Baqarah. Nanti saya coba cek di mana dia. Tapi ada hadis tadi bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga terdekat. Nah, kenapa kita diutamakan untuk sedekah kepada keluarga yang paling dekat? Karena ada dua pahala di situ Bu. Pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi jangan sampai kita bersedekah jauh-jauh ya, misalkan, bukan tidak boleh, boleh. Ibu mau sedekah misalkan nanti ke Palestina, ke mana gitu ya, boleh. Tapi jangan sampai saat kita sedekah jauh, tapi keluarga kita kelaparan. Benar nggak? Gitu. Jangan sampai kita sedekah sampai ke Suriah misalkan gitu ya, tapi kakak kita nggak bisa makan. Wah, dosa Bu. Orang tua kita nggak bisa makan, tapi kita sedekah tuh jutaan, puluhan juta keluar kota, keluar negeri, misalkan. Tapi ayah ibu kita untuk makan ayah sulit, wah itu dosa betul. Ya, jadi Allah juga sampaikan kalau kita ingin menolong seseorang, maka tolonglah dari yang paling terdekat dengan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang akan menolong kita itu adalah orang-orang terdekat kita nantinya. Baik keluarga, tetangga juga Bu, gitu ya. Jangan sampai kita sedekah jauh-jauh, tetangga kita kelaparan. Nanti kalau kita lagi pergi, rumah kita kebakaran, yang nolongin siapa Bu? Tetangga.
Kalau kita pelit, nggak usah tolongin tuh, biasanya kebakaran rumahnya. Nah, tapi kalau kita terbiasa atau kita dikenal baik, maka insya Allah saudara-saudara, tetangga-tetangga pun akan baik pada kita. Gitu. Ya. Dan sedekah tadi boleh apa aja, boleh berapa aja, gitu ya. Tapi emang kalau ibu punya uang gitu ibu ya, kalau sedekah tuh cari yang pakai peci bu, gambarnya bu, gitu. Iya, jangan yang megang golok pak, benar. Yang pakai peci tuh uang berapa? 100.000 pakai peci, 50.000 pakai peci nggak? Pakai nggak 50.000 ya? Pakai ya? Cek dulu, cek dulu. Coba cek dulu ada 50.000. Nggak ada juga yang kecil. Ya pokoknya cari yang pakai peci kalau mau sedekah, ya. Itu uangnya 100.000-an nggak masalah. Ya, Soekarno Hatta ya pakai peci kan? Pakai 50 pakai peci nggak? Enggak ya. 20? Enggak, 20 tuh pasti murah masalah. Yang megang golok berapa? 1.000. Nah, itu jangan tuh. Itu pasti murah tuh ya. Jadi sedekah itu biasakan yang pakai peci. Karena untuk masuk ke dalam masjid harus yang pakai sebagai pakai peci. Oke, mungkin itu sharing awalnya ya. Mungkin enak sambil tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Asad buat sharing ilmunya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait sedekah, langsung maju aja atau angkat tangannya, langsung maju ke mikrofon yang sudah disediakan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Ya. Suwarno, Mas Sigit. Pak Suwarno. Ya, silakan Pak. Mohon izin Ustaz, tadi disampaikan terkait sedekah itu berniaga dengan Allah Ustaz ya. Ya. Terus nilai ikhlasnya gimana Ustaz ya? Kalau kita berniaga artinya kan ingin untung Ustaz ya. Mohon dijelaskan Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Suwarno. Ya, jadi gini. Dalam Islam antara ikhlas dengan rojak itu berbeda. Ikhlas itu tentu setiap kali apapun yang kita kerjakan kita harus ikhlas, gitu kan? Ya, sedekah harus ikhlas, kita ibadah menolong orang, kita sholat itu ikhlas. Tapi juga dalam hubungan antara hamba dengan Tuhannya ada ibadah namanya rojak, Pak. Itu memohon atau berharap. Nah, berharap. Kita melakukan ibadah itu kita ada harapannya kepada Allah. Ada. Bapak Ibu sholat misalkan, sholat 5 waktu atau sholat tahajud ya misalkan. Kira-kira apa yang diharapkan? Allah menyelesaikan segala masalah kita, gitu kan? Atau saat kita sholat duha, pengharapannya apa sebetulnya saat kita melakukan sholat duha? Karena kita tahu sholat duha itu adalah pembuka pintu rezeki, sehingga kita berharap Allah memberikan rezekinya kepada kita. Boleh tidak? Boleh. Tapi memang kita harus ikhlas saat mengerjakannya. Ibadah apapun, mau itu ibadah ya umroh, sama kayak misalkan kita umroh itu kan ada hadis bahwa umroh yang satu ke umroh yang lain itu seperti api yang menggugurkan karat di besi, gitu ya. Dan dari umroh satu ke umroh lain itu akan meningkatkan kekayaan kita. Nah, kita saat beribadah umroh tentu kita ikhlas kepada Allah. Tapi kita juga punya pengharapan. Oh, dengan umroh ini ya Allah semoga Engkau berikan rezeki yang halal, Engkau berikan rezeki yang barokah, gitu kan. Engkau berikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, gitu. Jadi memang itu lebih ke pengharapannya, gitu. Bahwa kita beribadah kita harus ikhlas betul, tapi juga ada rojak. Rojak itu apa? Berharap hanya kepada Allah. Sama halnya seperti sedekah, seperti kita berbuat baik kepada orang lain, karena itu banyak janji Allah. Dan memang manusia ini kan perlu disemangati begitu, Pak. Kalau tidak ada penyemangatnya nggak akan mau kerja, nggak akan mau jalan. Sama, kita kalau dibilang kerja kepada manusia, ikhlas nggak? Ya ikhlas, cuma tetap ada harapan. Itu apa? Ya kita mendapatkan gaji, misalkan seperti itu. Nah, dalam Islam tadi sedekah diibaratkan, gitu.
seperti perniagaan. Nah, perniagaan itu kan memang perdagangan, ada untung rugi, tapi Allah sampaikan ini seperti perniagaan yang tidak mungkin ada ruginya gitu. Ya, at-tijarah lan taburo, yaitu tijarah itu adalah perniagaan yang tidak mungkin rugi. Jadi Allah ibaratkan bagi siapa saja yang dalam tanda kutip mau meminjamkan uangnya kepada Allah untuk disedekahkan, maka Allah akan ganti uang itu gitu. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana Allah memotivasi hambanya, memotivasi kita untuk melakukan amal kebaikan. Dan memang manusia itu perlu dimotivasi, perlu dikasih sweetener seperti itu. Kalau nggak akan mungkin gerak. Tapi itulah baiknya Allah, pada saat Dia menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu, Allah juga sudah mempersiapkan balasannya. Karena banyak juga Pak, udah dikasih tahu manfaatnya, dikasih tahu keutamaannya, nggak dikerjain. Banyak kan? Banyak. Berapa banyak orang yang udah dikasih tahu, lo kalau mau sholat lo, mau hidup lo benar, lo sholatnya benar. Banyak yang ninggalin sholat? Banyak. Allah udah sampaikan, kalau mau rezekinya lancar, sedekah. Kalau mau kaya, sedekah. Banyak kan yang masih ninggalin? Banyak. Jadi itu adalah cara bagaimana Allah memotivasi hambanya untuk selalu melakukan amal kebaikan, tapi tentu sang hamba pun juga melakukan itu dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Tapi kita berharap sama Allah, boleh. Sama halnya kayak ibu misalkan, atau kita lah. Kita kalau lagi hidupnya baik-baik aja kan biasanya tahajudnya nggak terlalu kencang Pak. Biasanya gitu ya. Ibu ya, benar nggak Bu ya? Tapi kalau lagi ada masalah, waduh, rajin nggak tahajudnya Bu? Rajin banget ya. Lagi rajin tahajudnya Bu? Iya lah. Kelihatan lagi banyak masalah. Ya kan? Nah itu wajar Pak gitu. Kita pasti gitu lebih tergerak untuk tahajud. Kenapa? Karena Allah sampaikan orang yang berdoa pada saat tahajud itu seperti busur panah ya Pak ya, yang tidak akan meleset dari targetnya. Bayangkan, apa kita nggak mau tuh punya doa yang bisa tembus langit seperti busur panah yang tidak akan meleset? Pasti kita kejar Pak, pasti kita kejar. Sama halnya kita mengejar nanti insya Allah nih 2 bulan lagi, bulan Ramadan, betul nggak? Ada satu malam yang Allah janjikan berapa? Seperti 1000 bulan. Kita kejar nggak Pak? Kejar pasti Pak. Apa kita nggak ikhlas? Ikhlas mah ikhlas Pak. Tapi kejar mah kejar gitu loh. Kalau perlu dari malam 21 kita udah itikaf kan, benar nggak? Betul. Ada lagi orang yang lebih dahsyat lagi. Dia rela mengorbankan hartanya, uangnya untuk apa? Langsung itikaf di Masjidil Haram Pak. Gitu. Itu keluar biaya nggak? Keluar. Mungkin berapa ibadah umroh kalau lagi Lailatul Qadar mungkin 100 juta, 200 juta dikejar Pak. Satu malam mungkin di itu Zamzam Tower tuh ya, mungkin di Fairmont itu mungkin bisa 100 juta mungkin, yang paling topnya mungkin dikejar semua itu. Kenapa? Karena dia tahu balasan Allah jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Ya kan? Udahlah sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali, dikali berapa? Mungkin 700 kali kalau pas lagi Ramadan, dikali 27 derajat kalau dia jamaah, dikali lagi 1000 bulan. Bayangin, itu akhirnya uang 1 miliar udah gak ada artinya dibanding dengan puluhan juta atau ratusan juta pahala yang dia terima. Mungkin itu kurang lebihnya Pak, semoga bisa dijawab. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan untuk Ustaz Asad terkait sedekah. Silakan Ibu Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya gini Pak Ustadz, kapan sebenarnya kita sebaiknya membayar zakat mal kita? Misalnya kan kalau nggak salah zakat mal itu kita punya emas 80,5 gram yang misalnya ya, kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, pencerahan kalau saya salah. Sebaiknya kapan sih kita bayar? Misalnya di bulan puasa. Kemudian tapi kalau kan tadi yang masalah ikhlas ya Pak Ustadz ya. Ternyata misalnya 80,5 gram emas itu misalnya padahal 10 juta, boleh nggak sih kita cicil setiap bulan gitu? Jadi misalnya kita sudah tahu misalnya kita punya emas 80,5 gram, kemudian
kemudian kita cicil setiap bulannya selama setahun, itu kan 1 tahun ya Pak Ustadz hitungannya. Itu kira-kira pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, jadi dalam zakat itu ada namanya nisab, ada namanya haul. Ya. Nisab ini adalah batasan kita punya harta berapa dalam haul itu. Haul itu kurang lebih setahun lah, bukan kurang lebih setahun lah, gitu. Nah, kalau tadi ditanya waktu yang tepat bayar zakat tuh kapan? Sebenarnya boleh kapan aja. Tapi kalau saya pribadi selalu di bulan Ramadan, gitu. Kenapa? Karena pahalanya berlipat, nggak ada gitu, ya kan? Kita hitung-hitungan nih, wah daripada di bulan Syaban misalkan dengan bulan Ramadan, karena pahalanya pasti berlipat ganda. Nah, nisabnya berapa? Dulu zaman dahulu, karena emas ini adalah alat tukar, maka yang menjadi standar adalah emas. Nah, nisab emas itu berapa yang wajib dizakatkan? 85 gram, Bu. Bukan 80,5, 85 gram. Nah, kalau diuangkan 85 gram kali berapa hari ini? 1,5 juta ya? Berarti berapa? 80 juta, 100 juta ada nggak? 100 juta lah ya, kurang lebih ya gitu. Nah, saat ibu punya punya emas 85 gram atau harta senilai 100 juta tadi itu, maka ibu kena wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%, tinggal dihitung aja. Boleh nggak dilebihin? Lebih baik. Nah, kalau dilebihkan maka lebihnya itu menjadi sedekah gitu. Jangan kurang, kalau kurang kita dianggap tidak berzakat. Nah, zakat ini untuk mensucikan harta kita. Gitu. Jadi kalau ibu punya tanaman lah ya, atau punya rumah itu untuk disucikan, dibersihkan rumah itu pakai zakat. Tapi untuk menyuburkan rumah itu pakainya sedekah. Karena zakat ini wajib, sedekah itu sunnah. Gitu. Jadi kalau ibu mau zakat, kalau sebaiknya menurut saya kalau pendapat saya pribadi akan lebih baik di bulan Ramadan. Itu sedekah tuh, zakat mal tadi itu. Tapi kan kita juga harus ada zakat fitrahnya nanti ya, pada saat di ujung gitu ya, itu beras. Kalau itu beras itu sekitar 3,5 liter atau 2,5 kilo gitu. Ya apa kembali 2,5 kilo 3,5 liter 2,5 liter atau 3,5 kilo gitu ya. Jadi itu zakat fitrah kita. Tapi kalau zakat mal itu 85 gram. Nah, haulnya adalah setelah setahun, Bu. Jadi misalkan ibu nyimpen nih emas gitu ya, udah ada 200 gram gitu ya, terus udah berputar nih setahun, nah berarti 200 gram itu kena. Tapi jangan juga disengajain udah masuk Ramadan, jual dulu aku pakai ini. Nah, itu Allah Maha tahu juga tuh kayak gitu ya. Jadi ya pokoknya ibu tahu lah gitu loh, mana yang dipura-purain, mana yang memang seharusnya ada gitu. Jangan sampai emasnya ada sekilo, tiba-tiba menjelang Ramadan hilang semua tuh emas gitu kan, tiba-tiba ada lagi tuh setelah Ramadan. Nah itu wallahu a'lam bishawab gitu. Tapi sebaiknya memang seperti itu. Nisabnya ibu kalau sudah mencapai 85 gram, ibu sedekahkan. Berarti kalau punya 100 gram, sedekah ini 2,5 gram. Ibu punya 85 gram, berarti kurang lebih 1,7 mungkin gram ibu sedekahkan. Boleh kan dalam bentuk uang? Boleh. Dinilaikan aja. Misalkan kalau emas itu dijual 1,5 juta, ya mungkin 2 gram kali 1,5, 3 juta. Untuk mengamankan ibu zakatnya 3,5 juta. Maksud ibunya niatkan kalau memang ini ada lebih, ya Allah ini untuk sedekah saya. Oh, dicicil boleh, dicicil boleh. Tapi sebaiknya jangan terlalu lama sampai ke haul selanjutnya lagi, gitu loh. Pokoknya ibu sudah niatkan nih, misalkan nih 2,5 gram berarti kan 3 juta gitu. Udah ibu taruh, ibu pisahin, ini memang untuk zakat. Zakatnya nanti bulan ini misalkan untuk anak yatim, bulan depan bantu keluarga. Nah itu terserah. Tapi kalau untuk lingkaran keluarga terdekat itu nggak boleh ya. Misalkan zakat tuh ke anak itu nggak boleh ya, atau ke orang tua itu bukan zakat. Zakat itu ada 8 golongan, nanti dicek ada fakir, miskin, orang yang berhutang boleh ya. Ibnu fisabilillah juga boleh. Kemudian orang yang baru masuk Islam, mualaf itu juga boleh kita zakatkan. Jadi ada 8 golongan. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan, manakah lebih utama, apakah
boleh kita bersedekah atau kita memberikan pinjaman kepada saudara kita. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana yang lebih utama, bersedekah atau memberikan pinjaman? Mungkin yang pertama kita harus lihat kebutuhan dan kemampuan orang itu seperti apa gitu. Karena akad itu bisa mempengaruhi nanti suasana hati kita juga sebenarnya gitu kan. Seringkali kalau kita minjemin uang ke orang itu balik nggak, Bu? Ya enggak. Ya itu aja. Ya kan? Seringkali gitu, bener nggak? Jadi mending sedekah dong ya? Hah? Mending sedekah. Mending sedekah ya, mending yang karena kalau kita akadnya minjem kan misalkan, bro minjem dong bro, minjem berapa, 1 juta gitu. Bener lo balikin ya? Iya aku balikin janji. Bener lo yang iya gitu. Berapa lama? Sebulan, nah udah. Habis sebulan hilang dia tuh udah. Dongkol nggak ibu? Dongkol. Meskipun memang kalau ada orang berhutang dan dia sudah jatuh tempo, dia tidak bayar, maka setiap harinya kita dianggap sedekah uang itu juga gitu. Gede juga sih gitu. Jadi kalau mau gede-gedean ya hitung-hitungan aja gitu. Misalkan daripada sedekah 1 juta, mendingan gue pinjem ini orang akadnya, karena gue tahu dia nggak bisa bayar juga nih gitu. Jadi setelah sebulan gue akan sedekah terus 1 juta gitu. Nah itu adalah preference ya, pilihan bapak gitu. Bapak mau ngasihnya sedekah atau mau pinjaman boleh. Kadang ada juga orang yang soalnya kan menjaga hati dia gitu ya. Ini lu gue sedekahin lu, kesannya usia gue miskin banget misalkan gitu ya. Jadi untuk menjaga hati saudara kita misalkan nih, pinjemin deh. Kalau lu bisa balikin. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi nggak usah diomongin misalkan gitu ya. Ya kan kalau diomongin, bener lo harus balikin. Nah. Kira nambah deh. Gitu Pak. Jadi dulunya utama, meminjamkan orang juga itu utama. Ada hadisnya juga, kalau orang itu tidak bisa bayar ya, udah jatuh tempo, Bapak sedekah setiap hari 1 juta. Menyedekahkan juga Masya Allah luar biasa. 1 juta itu mungkin karena Bapak ikhlas, digantinya Bapak 700 kali lipat. Ya, jadi balik lagi tergantung siapa yang Bapak mau pinjemin dan bagaimana suasana hati Bapak pada saat itu. Oke. Ya. Satu lagi ya, Bu ya, boleh ya? Boleh. Silakan Bu. Oh satu lagi, 2 lagi berarti. 2 lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, antara hutang dan sedekah. Ketika kita berhutang, kita ingin melunasi, tapi hutang kita cukup besar. Nah, kita ingin bersedekah dan kita ingat dengan janji Allah bahwa saya mau bersedekah, Allah akan lipat gandakan itu. Nah, terus yang lebih utama itu mana Ustaz? Sedekah dulu atau karena kita kalau seandainya menyicil itu kan mungkin ya logikanya ya lama atau gimana gitu. Tapi kalau seandainya kita bersedekah dengan janji Allah, Allah akan lipat gandakan 1 jadi 10 bahkan jadi 700. Nah, bagaimana itu Ustaz? Ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi gini Bu, dalam Islam itu kan kita mengutamakan yang wajib baru yang sunnah gitu. Sedekah itu sunnah, sedangkan membayar hutang itu wajib gitu. Nah, bagaimana case-nya kalau utangnya gede banget nih gitu ya, nggak kebayang lah gedenya Ibu berapa, misalkan 1 miliar gitu misalkan gitu ya. Sedangkan gaji kita tuh sebulan cuma 3 juta misalkan gitu kan. Nah itu semua sulit tuh. Gimana kalau gue sedekahin 3 juta juga kali 100 tahun aja, 100 bulan aja masih 300 juta gitu kan ya. Nah kalau mas seperti itu case nya mungkin ini bisa bagi gitu. Ibu sebagian besar bayarkan hutang sehingga ada itikat baik, sehingga ada keridhaan dari orang itu dan Allah bukakan jalan. Karena Allah juga bilang kalau orang berniat mau melunasi hutang, maka saya akan bantu untuk melunasi hutang itu. Gitu. Tapi sedekahnya tetap juga nggak apa-apa sebagai pemancing. Dari 3 juta itu misalkan ibu bayar hutangnya 2 juta, misalkan sedekahnya 100.000, misalkan sisanya 900.000 untuk
ibu hidup gitu. Itu boleh Bu gitu. Tapi jangan sampai dari 3 juta itu tidak ada 1 sen pun yang ibu pakai untuk bayar hutang. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti ibu menzolimi orang lain gitu. Karena kan haknya dia tuh, ya kan? Yang namanya menzolimi itu apa sih? Menzolimi itu adalah saat kita melanggar haknya orang lain, kan gitu. Nah, hak dia bukan untuk mendapatkan uang dari ibu, hak dia, karena uang dia, tapi kan juga minjem kan, gitu loh. Tapi tetap pinjaman di sini yang tidak ada ribanya ibu ya, gitu. Dan kalau ada ribanya tuh, wah udah beda lagi tuh babnya tuh, gitu. Jadi ini misalkan ibu minjem 1 miliar, ya balikin 1 miliar, gitu. Atau yang 1 miliar, 100 juta deh, 100 juta deh, gitu. Utang ibu 100 juta, gaji ibu 3 juta, gimana cara ngelunasinnya nih, gitu kan? Karena kalau dihitung, kalau saya bayar 3 juta juga perlu 33 bulan, gitu, atau 3-4 tahun, gitu kan? Ya udah, ibu bayar misalkan 1,5 juta bayar hutang, 100 ribunya ibu sedekah, sambil ibu doa sama Allah, ya Allah, tolong beresin nih utang-utang saya. Sambil ibu baca doa, ada doa yang sangat bagus, yang mungkin ibu bisa nanti catat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa untuk melunaskan hutang. Tapi cara yang paling efektif melunaskan hutang yaitu Bu, dibayar. Betul. Berdoa aja tapi nggak dibayar. Kalau berdoa aja tapi berdoa aja iya, nggak bisa. Berdoa aja tapi harus bayar. Itu Bu. Tidak ada cara lain untuk melunaskan hutang selain dibayar. Betul, cocok Bu. Dapat wadah. Oke, satu lagi ya. Tadi ada Ibu, ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini titipan sebenarnya, titipan pertanyaan dari teman saya. Tadi kan ada hal utama yang disedekahkan untuk orang pertama untuk diri sendiri, lalu ada saudara terdekat atau keluarga. Ya. Nah, bila saudara memang statusnya adalah setengah mampu, setengah tidak mampu ya. Maksudnya ada pekerjaan maupun terlilit dengan hutang gitu. Lalu kita memberikan sedekah untuk niatnya membantu ke mereka. Tetapi sedekah ini menjadi suatu permintaan kewajiban setiap bulan yang ditanyakan dari mereka kepada kita. Nah, bagaimana sebetulnya sikap kita yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sesuai hadisnya? Dan apakah di Al-Quran pun ada yang menegaskan perihal tersebut? Karena secara tak langsung di Al-Quran tersebutkan ada selalu bersedekah kepada saudara tetap melakukan perbuatan baik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini saudaranya ya yang minta ya? Iya. Saudara, oke. Nah, balik lagi tadi, memang ada hadis yang mengatakan bahwa sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga dekat kita, gitu ya. Tapi tentu juga perlu dipahamkan ke saudara kita itu, gitu ya, bahwa yang namanya sedekah itu yaitu adalah sukarela, konsepnya seperti itu, tidak ada kewajiban. Kalau setiap bulannya malah itu menjadi hal yang bisa membuat mereka jadi ketergantungan, gitu ya, mungkin ya menolong tentu baik ya, tapi ada baiknya sesekali mungkin disampaikan kepada orang tersebut, gitu, bapak, ibu, atau om, tante, mohon maaf nih untuk yang bulan ini kita juga lagi ada keperluan, misalkan seperti itu. Sampaikan aja baik-baik gitu, sehingga mereka pun juga mengerti dan mereka juga bisa memahami bahwa tidak harus sebagai kewajiban sedekah itu. Beda halnya kalau yang meminta itu orang tua kita, gitu. Nah, kalau yang minta orang tua, ya, saya sangat mengencourage gitu ya, itu harus dipenuhi gitu. Karena saat orang tua kita meminta sesuatu kepada kita, berarti kita ini menjadi sumber keberkahan bagi mereka. Ya nggak? Justru akan sedih saat kita punya orang tua, tapi orang tua nggak minta sama kita. Mungkin kita nggak akan lagi dapat berkahnya harta kita itu, gitu. Kenapa? Karena tidak buat menolong orang tua kita. Tapi kalau yang meminta adalah orang tua, tanpa diminta pun kita harus kasih setiap bulan kalau kita mampu. Gitu. Nah, batas mampu ini kan
kita yang bisa menakar ya Bu gitu. Jadi tidak ada batasan angka, tapi ya mampu. Ada orang yang punya gaji 1 juta tapi tetap mampu ngasih orang tuanya. Ada orang punya gaji 10 juta nggak mampu ngasih orang tuanya. Kenapa ya? Karena mungkin sudah habis untuk dirinya sendiri gitu. Karena mungkin anaknya ada 17 misalkan, gitu kan? Ya, anak 17 gaji 10 juta, cukup nggak Bu? Ya enggak gitu. Tapi kalau anak 1 gaji 1 juta, tapi punya bisnis kos-kosan 10 pintu, cukup nggak? Cukup. Nah, jadi balik lagi seperti itu. Kalau emang saudara yang minta, tinggal kita sampaikan, Tante, oh mohon maaf nih, mungkin untuk yang bulan ini belum dulu ya. Gitu. Kita lihat reaksinya. Kalau dia marah-marah ya udah doain gitu. Kalau tapi kalau memang mereka mengerti, ya udah, berarti sesukarelanya Mbak. Gitu. Tapi kalau itu orang tua, maka itu minta nggak minta, saya sangat mengencourage untuk dikasih kepada orang tua kita, karena sumber keberkahan kita itu adalah orang tua kita. Saat kita ngasih ke orang tua, kemudian mamah kita, papah kita ngangkat tangan, berdoa, mendoakan kita, wah masya Allah, berkah hidup ibu, berkah betul-betul. Ya. Ustaz, sebelum ke pertanyaan berikutnya satu lagi. Siap. Dari saya boleh. Boleh, siap. Tadi saya tertarik sama kata-kata dari ibu tadi ya, sedekah pada diri sendiri. Ya. Itu dibolehkan seperti itu? Boleh. Jadi memang itu sangat baik sekali. Jadi misalkan gini, kita punya uang 50 juta gitu ya. Kita mau mengumrohkan keluarga, orang tua atau diri kita sendiri gitu ya. Banyak pendapat, dan saya juga sependapat dengan itu, kita sedekahin dulu untuk diri kita sendiri, kita umroh sendiri. Jadi untuk diri kita diniatkan untuk diri kita sendiri. Nah, sampai di sana baru kita doain orang tua kita. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya udah bisa dapat rezeki bisa umroh pada bertamu ke Baitullah di tempat di rumahmu, maka izinkan untuk umroh selanjutnya saya bisa membawa keluarga saya. Itu boleh. Jadi memang sedekah untuk diri sendiri itu adalah bentuk rasa syukur kita atas rezeki yang Allah sudah berikan pada kita. Ya, itu juga utama gitu. Jadi kita akan terbiasa untuk mensyukuri apa yang Allah sampaikan dan yang Allah berikan. Nah, Allah juga sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kita nggak bersyukur, ya Allah akan ambil dan Allah akan azab. Dan bersyukur untuk diri kita sendiri, menyedekahkan untuk kita sendiri, berarti kita mensyukuri apa yang Allah kasih. Jadi kalau kita niatnya adalah hidup ini untuk ibadah, berkeluarga adalah ibadah, maka selalu berikan fasilitas yang terbaik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Contoh, misalkan Allah suka dengan keindahan, maka ya udah beli baju yang bagus sedikit untuk diri kita gitu. Bahwa kita senang berpakaian yang bagus, yang rapi, tujuannya untuk apa? Sebagai syiar kan itu, gitu kan? Saat kita mau bepergian misalkan, kalau memang kita sanggup, beli sekalian bisnis kelas. Sekalian untuk apa ya? Untuk mensyukuri bahwa alhamdulillah Allah ngasih rezeki yang berlimpah untuk saya, dan Allah jadikan ini sebagai maslahat atau kebaikan untuk wasilah kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu. Jadi mensedekahkan diri sendiri berarti kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, tapi tentu kita juga prinsipnya bisa menghitung proporsional gitu. Jadi jangan sampai kita sedekahnya dalam tanda kutip diri kita sendiri, fokusnya ke diri kita sendiri, tapi kita punya anak istri yang terlantar. Nah itu juga jadi akhirnya bertabrakan tuh dengan konsep tadi itu. Jangan sampai kita punya uang gajinya 10 juta, kita pakai semua 9,5 juta buat diri kita, buat beli iPhone, buat beli MacBook, beli jam apa semua segala macam. Akhirnya untuk keluarga kita cuma 500.000, akhirnya bertengkar, sekolah anak terbengkalai, dapur tidak ada makanannya, kondisinya tidak baik gitu. Jadi kita yang bisa menakar sendiri bagaimana pembagian porsi yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk orang-orang terdekat kita gitu. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya dari Bapak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa konsekuensinya kalau tidak membayar zakat? Terima kasih.
Konsekuensinya ya tentu itu adalah kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada umat manusia, gitu Pak. Nah konsekuensinya apa? Ya tentu pasti akan ada konsekuensi dari Allah, baik untuk kehidupan Bapak, untuk rezeki Bapak, untuk harta Bapak, itu pasti ada konsekuensinya Pak. Gitu. Nah konsekuensinya apa? Hanya Allah yang bisa membalas gitu Pak, dengan balasannya yang luar biasa Pak, karena itu kewajiban. Sama halnya kayak kalau kita nggak sholat gimana sih? Gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan meninggalkan kewajiban, ya kan? Apakah Bapak langsung dihukum di hari itu juga? Belum tentu. Gitu. Bisa jadi diakumulasi Pak. Tapi semakin diakumulasi kan semakin ngeri Pak. Gitu. Kan tidak mungkin kita ninggalin sholat nih, zuhur nih, misalkan tiba-tiba langsung benjol kepalanya, enggak juga. Gitu. Tapi Allah tunggu tuh sekali, 2 kali tobat nggak, 3 kali tobat nggak, 4 kali tobat nggak. Kalau nggak tobat juga ya akhirnya Allah sapu bersih Pak. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang itu kewajiban itu ditunaikan. Gitu. Kalau belum bisa ya mohon ampun sama Allah. Tapi Allah juga bilang zakat itu kan hanya untuk mereka yang sanggup, benar nggak? Kalau nggak sanggup nggak usah Pak. Kan ada nisabnya 85 gram. Bapak cuma punya uang 5 juta gitu, udah setahun 5 juta aja. Kira-kira wajib zakat nggak? Tapi kalau Bapak punya uang 100 juta, wajib zakat nggak? Wajib Pak. Karena Bapak udah punya uang 100 juta, di mana uang itu ada hak dari anak-anak yatim, ada hak dari orang miskin. Bapak diberikan privilege ya sebagai perantara. Sekarang kalau ditanya dibalik, Bapak lebih baik dikasih amanah Allah sebagai pemberi zakat atau penerima zakat? Pemberi ya, pemberi. Coba, ibu lebih baik dikasih amanah nih, punya tabungannya 200 gram emas gitu ya, atau ibu sebagai tiap tahun hanya meminta atau menunggu orang berzakat? Mending kita punya urus lah, gitu Pak. Nah jadi dengan privilege yang Allah kasih, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka pergunakan sebaik mungkin. Khawatirnya itu tadi, yang awalnya kita adalah pemberi zakat, karena kita tidak pernah memberi zakat, Allah bilang ini orang kayaknya lebih cocok jadi penerima nih. Gitu. Repot tuh Pak. Ya udah, kebalik, bisa jadi Bapak jadi penerima zakat. Dan pada saat Bapak jadi penerima zakat, Bapak mau jadi pemberi zakat lagi, udah susah. Gitu Pak. Semoga menjawab. Barakallahu. Ya, cukup ya sesi tanya jawabnya dengan Ustaz Asad. Alhamdulillah, semoga dari kajian Miracle siang hari ini semakin kita sadar bahwa sedekah itu membawa nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sekali lagi Ustaz Asad. Terima kasih sudah berbagi, sudah memberikan informasi luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk para sponsor yang telah mendukung acara hari ini, untuk Wardah Forestry Coffee, BPR Syariah Rizki Barokah, dan Depo Air Hidup. Saya atas nama penyelenggara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perlakuan yang kurang berkenan. Sehat selalu untuk semuanya. Insya Allah kita bertemu di kajian berikutnya ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.